Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Miss Rani yang kebetulan beliau belum bisa mendampingi kita pada siang hari ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mendengarkan presentasi saya di siang hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang basic public speaking menurut ilmu Balawo. Jadi ilmu Balawo itu kan salah satu keilmuan yang biasa dipelajari oleh orang Islam ya. Kalau secara umum ilmu Balawo itu ilmu tentang bahasa. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang fasohah. Nah, apa itu fasohah? Fasohah menurut ilmu Balawo adalah ad-duhur wal bayan, yaitu jelas dan rinci tanpa diperinci. Nah, tapi sebelum itu saya mau memberitahu beberapa kosakata. Jadi jangan kebalik ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kalimah itu tuh kata. Bukan, salah. Kalimah itu huruf. Huruf. Nah, kalimah itu huruf. Kalau kalam itu kalimat. Kalam kata. Ya, kalimat itu apa bahwa ada tahu nggak bahwa kata? Ya betul, kalimat itu kata. Kalau kalam macam apa tahu? Nggak tahu. Ya, kalau kalam itu kalimat ya. Nah, mutakalim macam bisa tahu? Mutakalim. Apa? Yang memahami kalimat yang memahamkan. Ya, boleh. Tapi mutakalim di sini itu lebih seperti mubalik ya, teman-teman. Jadi orang yang menyampaikan kalimat atau kalam. Nah, bahasa itu sendiri kan tadi saya jelaskan jelas dan rinci tanpa diperinci. Misalkan, ini apa? Saya katakan ini meja. Benar nggak? Tanpa diperinci pun kalian semua tahu kan kalau ini meja. Ada yang lihat ini kursi? Kursi saya. Oh iya, masalahnya kursi banget. Oh iya, ini kursi benar. Nah, fasohah itu terbagi menjadi tiga. Ada fasohah kalimat, fasohah kalam, dan fasohah mutakalim. Kita bahas satu-satu. Nah, fasohah kalimat itu dikatakan tersebut ketika terbebas dari tanafurul huruf. Tanafurul huruf itu apa ya? Perasaan untuk berat diucapkan. Jadi kalau ucap itu berat, enggak Nah, kalau lafaz goroban itu lafaz-lafaz yang asing, misalkan mewing, ada yang mewing? Tahu. Mewek. Bukan mewing, yang gitu loh. Awing. Ya, itu tuh mewing, teman-teman. Nah, itu termasuk kata-kata asing karena nggak semua orang tahu. Ada beberapa ya itu yang dicontohkan masa begal. Nah, terus kemudian ada salah satu kias yaitu makna ganda. Nah, ketika saya tadi mengucapkan mewing, tadi Mas Ahmad mengatakan mewek, itu berarti mewing itu bisa jadi makna ganda. Jadi satu kata yang punya dua makna. Nah, kemudian ada fasohah kalam, yaitu terbebas dari tanafurul kalimat. Tanafurul kalimat kan tadi ada yang tanafurul huruf atau berat diucapkan, terus kemudian lafaz asing, terus yang ketiga itu ada tadi apa makna ganda. Nah, kalau fasohah kalam itu terbebas dari tanafurul kalimat, jadi terbebas dari kata-kata yang sulit atau berat diucapkan. Nah, kemudian ada fasohah mutakalim atau kecakapan mubalik dalam merangkai kata dan menyampaikan maksud sehingga mudah dipahami pendengar dan audiens. Jadi kalau di sini itu lebih ke skill di mana teman-teman itu menyampaikan. Nah, skill itu juga bisa kayak sesuai konteks, itu juga skill teman-teman. Misalkan Mas Ahmad disuruh pidato ke orang yang lagi nikahan, tapi beliau pidatonya tentang tolak. Kan itu nggak sesuai konteks gitu. Terus misalkan bahwa disuruh pidato di bukan orang yang meninggal misalkan aja kan itu sedih-sedih gitu, tapi bahwa membahasnya tentang pernikahan yang senang-senang malam pertama itu jadi sesuai konteks ya. Kalau bahasa kita kan berarti dikatakan untuk orang-orang yang bisa menyampaikan maksud itu secara jelas, nggak bertele-tele. Ya intinya aja, yang ini saja. Nah, kemudian langsung kesimpulan yaitu dari dasar yang perlu dikuasai public speaker, terutama kita orang terbuka
balik calon-calon mufasir gitu ya. Itu yang pertama ada kejelasan ya, kejelasan berucap, kejelasan intonasi, itu kejelasan kemudian sesuai konteks seperti apa yang saya paparkan tadi. Terus teman-teman juga kita sempat belajar juga ya tentang kesesuaian konteks seperti kayak yang misalnya dikatakan jangan kok menyebutkan kalimat sedih tapi dengan apa kalau muka yang senang itu kan tidak sesuai itu. Misalkan mbak aku kan neneknya meninggal gitu kan tidak bisa itu. Terus kemudian ada memahamkan yang tadi jadi mafhum bisa dipahami dengan jelas dan cepat. Apa sih ini maksudnya? Itu berarti masih jadi PR. Oke. Ya, cukup teman-teman, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada berlaku atau perkataan yang kurang bermanfaat dan semoga itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa diaplikasikan ya teman-teman. Karena ilmu itu setidaknya pun kalau tidak diaplikasikan ya sama saja. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, teman-teman nih.